Heboh tentang kasus Pak Deddy Corbuzier, seorang pelaku hidup sehat olahragawan yang katanya sempat kritis karena virus C19 dan akhirnya tertolong. Karena beliau adalah public figure dan sudah banyak memberikan podcast, maka izinkan saya untuk memberikan review kasus infeksi C19 yang dialami beliau dengan sudut pandang ilmiah populer. Saat ini saya akan membahas terlebih dahulu kenapa ada orang sehat, masih muda, olahragawan, pola makan sehat namun bisa kena infeksi C19 dan mengalami gejala berat, kritis, bahkan ada yang tidak tertolong. Ada juga orang tua ringkih yang memiliki banyak penyakit komorbid seperti darah tinggi, gula, dan lain-lain, terinfeksi C19, namun kenapa gejalanya hanya ringan saja dan cepat sembuh? Saya akan coba jelaskan dengan istilah yang mudah dipahami. Jadi begini, virus adalah benda asing yang patogen. Kita tidak tahu apakah tubuh kita alergi terhadap komponen benda asing tersebut atau tidak. Walau tubuh Anda ringkih dan penyakitan, bila Anda tidak alergi terhadap komponen virus C19, maka Anda akan selamat. Namun, walaupun Anda sehat, masih muda, menjalani pola hidup sehat, diet sehat, olahragawan, dan lain-lain, kalau alergi terhadap komponen C19, Anda akan mengalami gejala berat, bahkan kritis. Nah, bagaimana mengetahui apakah kita alergi atau tidak terhadap komponen C19? Sampai saat ini belum ditemukan cara mengetahuinya. Potensi badai sitokin dapat diketahui setelah beberapa hari pasien terinfeksi C19, ditandai dengan kenaikan rasio neutrofil limfosit NLR atau CRP. Dan ada beberapa marker proinflamasi lainnya. Mungkin kalian akan bertanya-tanya pada kasus Pak Deddy ini, kenapa saat infeksi awal dia sehat-sehat saja, tapi seminggu kemudian baru timbul reaksi alergi badai sitokin? Baiklah, saya akan jelaskan ya. Pak Deddy ini adalah olahragawan dan pelaku hidup sehat. Berbagai jurus sudah dipublikasikan melalui podcastnya, termasuk bersama Dr. Piprim tentang puasa intermittent yang katanya dapat mencegah virus menempel pada reseptor S2 dan lain-lain. Segala upaya Bapak Deddy Corbuzier memang tidak sia-sia. Beliau juga katanya telah mengkonsumsi Avigan dan Ivermectin saat terdeteksi positif C19. Kondisi cepat tanggap ini membuat virus cepat lenyap dari tubuhnya. Namun, sistem imunnya sudah mengenali dan mengirim sinyal ke sel-sel pertahanan tubuh. Sistem imun seluler ini memberikan respons 1-2 minggu setelah masuknya virus. Maka terjadilah badai sitokin karena respon imun yang berlebihan. Oleh sebab itu, saat infeksi awal, Pak Deddy tidak merasakan gejala atau mungkin hanya ringan saja. Katanya beliau masih sempat bikin podcast begitu swab antigen negatif ya. Seharusnya isolasi mandiri ya. Namun 1 minggu kemudian dia drop, mengalami demam tinggi dan vertigo. Apakah Pak Deddy ini benar-benar mengalami kondisi kritis? Dari video podcast yang saya dengar, tampaknya kondisi beliau belum dapat dikatakan sebagai kondisi kritis. Namun lebih tepatnya adalah potensi kritis. Mengapa demikian? Saturasi oksigennya masih bagus antara 97-99. Tanda vitalnya yaitu tensi, heart rate, respiration rate tidak disebutkan memburuk. Kesadarannya pun normal. Dan beliau juga tidak dirawat di ruang ICU, tidak menggunakan alat bantu napas. Kasus saturasi normal, tanda vital normal, dan kesadaran normal adalah kategori gejala ringan, bukan berat.
Lalu bagaimana dengan hasil foto ronsen yang katanya 60% gambaran berkabut? Ya, gambaran foto ronsen bisa saja karena proses peradangan akut. Namun fungsi paru masih bisa melakukan pertukaran O2 dan CO2 dengan baik. Saya tidak mendengar assessment tentang gangguan koagulasi dari podcast Pak Deddy bersama Dr. Gunawan ya. Tampaknya kasus ini tidak berat. Tidak sampai terjadi gangguan koagulasi yang ditandai dengan peningkatan indikator D-dimer. Dr. Gunawan hanya menyebutkan indikator CRP, dan memberikan obat kortikosteroid untuk menekan inflamasi badai sitokin. Jadi kasus Pak Deddy menurut saya belum dapat dikatakan sebagai kasus kritis. Semoga Pak Deddy tetap sehat, karena memang kondisi tubuh Pak Deddy yang fit, pelaku hidup sehat, dan seorang olahragawan. Tetap semangat melakukan pola hidup sehat dan berolahraga, karena ini meningkatkan daya tahan tubuh secara umum. Namun jangan terlalu percaya diri, Anda butuh daya tahan tubuh yang spesifik dalam menghadapi virus C19 ini. Cara yang paling tepat adalah ikut program vaksinasi. Olahraga memang perlu, tapi jangan mengabaikan vaksin. I believe I can fly.